Halo Sobat Bengkel, pernah kepikiran nggak sih kalau dari percikan api saja kita bisa tahu material apa yang lagi kita kerjakan? Keren kan? Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia di balik percikan api saat menggerinda. Ternyata setiap material punya ciri khas percikannya sendiri loh. Ini bukan cuma soal keren-kerenan, tapi juga penting buat keamanan dan efisiensi kerja. Jadi, siapin kopi dan simak baik-baik, karena setelah ini, kamu bakal jadi detektif material di bengkelmu sendiri. Yuk, kita mulai petualangannya. Pertama, kita lihat si paling keras, yaitu carbide. Perhatikan baik-baik saat mata gerinda menyentuh material ini. Apa yang kalian lihat? Betul. Hampir tidak ada percikan api sama sekali. Kalaupun ada, percikannya sangat sedikit, pendek, dan warnanya cenderung merah kusam. Kenapa bisa begitu? Sederhana saja, carbide atau tungsten carbide itu bukan logam berbasis besi. Komposisinya sangat keras dan padat. Jadi saat dikerinda, partikel yang terlepas nggak sepanas dan sereaktif logam besi, makanya apinya minim banget. Ini ciri khas yang paling gampang dikenali. Ingat ya, sedikit api, pendek dan tumpul, itu kemungkinan besar adalah carbide. Sekarang kita beralih ke material yang paling umum kita temukan, yaitu baja atau steel. Siap-siap, karena ini bakal jadi pertunjukan kembang api yang seru. Lihat deh. Begitu gerinda menyentuh baja, percikan apinya langsung menyembur banyak, panjang, dan terang benderang. Perhatikan ujung percikannya. Kelihatan pecah, dan malah digeledak, jadi banyak cabang kan? Nah, itu karena kandungan karbon di dalam baja. Semakin tinggi kandungan karbonnya, misalnya pada high carbon steel, percikannya akan semakin liar, semakin banyak cabangnya, dan warnanya semakin terang mendekati putih. Jadi, kalau kamu lihat api yang heboh, panjang, dan meledak-ledak seperti kembang api, hampir pasti itu adalah baja. Selanjutnya, mari kita bandingkan dengan besi biasa atau low carbon steel. Sekilas mungkin mirip dengan baja, tapi kalau diperhatikan lebih teliti, ada bedanya loh. Lihat percikan dari besi ini. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan baja, dan lintasannya cenderung lebih lurus, tidak terlalu bercabang liar. Warnanya juga lebih ke arah kuning oranye, tidak seputih dan seterang percikan baja karbon tinggi. Kenapa bisa lebih tenang? Karena kandungan karbon pada besi biasa jauh lebih rendah. Karbon inilah yang bertindak sebagai bahan bakar yang membuat percikan meledak. Jadi semakin sedikit karbon, semakin kalem percikannya. Jadi, kalau apinya lurus-lurus aja dan gak terlalu meledak, itu tandanya kamu lagi berhadapan dengan besi. Jadi, sekarang kita sudah lihat 3 karakter percikan yang berbeda. Carbide yang hampir tanpa api, baja yang percikannya heboh dan bercabang liar, serta besi yang apinya lebih lurus dan tenang. Dengan membandingkan ketiganya, kita bisa dengan cepat mengidentifikasi material hanya dengan melihat percikan apinya. Ini sangat membantu. Misalnya saat kita menemukan potongan logam bekas dan nggak yakin itu material apa. Daripada bingung, cukup sentuhkan sedikit ke gerinda, dan dalam sekejap kamu bisa tahu jenisnya. Ini trik simple tapi sangat berguna di dunia perbengkelan. Nah, ada satu hal yang sangat penting untuk diingat. Ini menyangkut keselamatan kita semua. Saat bekerja dengan carbide, jangan pernah sekoli-koli menggunakan mata gerinda potong biasa. Kenapa? Karena carbide itu super keras. Memaksanya dengan cutting wheel biasa sangat berbahaya. Mata gerinda bisa pecah dan serpihannya bisa terbang kemana-mana dengan kecepatan tinggi. Ini risiko cedera serius. Untuk carbide, kita wajib hukumnya menggunakan mata potong khusus, yaitu diamond wheel. Mata potong intan ini dirancang khusus untuk material super keras. Jadi proses pemotongan akan jauh lebih aman dan efektif. Ingat, keselamatan selalu nomor 1. Jangan pernah
kompromi soal ini. Jadi, itulah dia cara mudah mengenali material dari percikan apinya. Cukup dengan melihat bentuk, panjang, warna, dan jumlah percikannya, kita bisa membedakan antara karbide, baja, dan besi. Ilmu sederhana ini bisa bikin pekerjaan kita di bengkel jadi lebih efisien dan tentunya lebih aman. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru buat kalian semua, para pejuang bengkel. Jangan lupa untuk selalu utamakan keselamatan kerja ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan merasa dapat ilmu baru, jangan ragu buat tekan tombol like. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar dunia perbengkelan. Kalau ada pertanyaan atau mungkin punya trik lain yang mau dibagikan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan terus berkarya.